Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Roni, NIM 2008 6009, Prodi Penjaskesrek. Baiklah, saya akan membacakan materi teknologi pembelajaran secara umum, yaitu dengan tugas UAS strategi pembelajaran. Baiklah, di sini dosen pengampu saya Pak Dr. Damra MPD dan Pak Ibnu Anli Marta SPD MPD. Baiklah, kita selalu judul dari pembacaan materi adalah teknologi pembelajaran secara umum. Pengertian teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran merupakan proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Teknologi pembelajaran juga bisa disebut dengan teknologi pendidikan. Maka ada beberapa pengertian teknologi pendidikan. Menurut Nasution, teknologi pendidikan adalah media yang lahir dari perkembangan alat informasi yang digunakan untuk tujuan pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi. Menurut Aids, teknologi pendidikan adalah proses kompleks yang terintegrasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah dan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar manusia. Baiklah, yang kedua, kawasan teknologi pembelajaran. Adapun teknologi pendidikan sebagai teori dan praktik secara faktual yang telah menjadi bagian integral dari upaya pengembangan sumber daya manusia, khususnya pada sistem pendidikan dan pelatihan. Sumber belajar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Dirancang, dimanfaatkan, yang disiapkan khusus yang berdasarkan kompetisi dan materi ajar. Dipilih, dimanfaatkan sesuai dengan kompetisi dan materi ajar dari koleksi yang sudah tersedia di sekolah. Yang ketiga adalah hubungan antara kawasan teknologi pembelajaran. Hubungan antara kawasan dapat bersifat tidak linear. Dengan kata lain, bagaimana kawasan-kawasan tersebut saling melengkapi dengan tujuan lingkup, penelitian, dan teori dalam setiap kawasan. Hubungan kawasan dalam bidang bersifat saling melengkapi. Setiap kawasan memberikan kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada penelitian maupun teori yang digunakan bersama oleh semua kawasan. Fungsi kawasan teknologi pembelajaran. Roland L. Jacobs mengusulkan adanya suatu kawasan teknologi kinerja manusia terdapat 3 fungsi, yaitu fungsi pengelolaan, fungsi pengembangan sistem dan komponen sistem kinerja manusia, yang merupakan dasar konseptual untuk melakukan fungsi yang lain. Subkomponen pengembangan adalah langkah-langkah dalam proses pengembangan, sedangkan subkomponen dari sistem perilaku manusia adalah konsep-konsep mengenai organisasi, motivasi, perilaku, kinerja, serta umpan balik. Yang kelima adalah faktor mempengaruhi teknologi pembelajaran. Teknologi informasi yang merupakan bahan pokok e-learning itu sendiri berperan dalam menciptakan pelayanan yang cepat, akurat, teratur, akuntabel, dan terpercaya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi teknologi, yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, kebijakan finansial, konten, dan aplikasi. Baiklah, saya akan memberikan contoh teknologi pembelajaran umum. Baiklah, teknologi pembelajaran secara umum contohnya seperti melalui e-learning atau melalui dengan teknologi informasi, atau bisa dari handphone, dari laptop, dan dari komputer. Baiklah, melalui Zoom juga bisa, melalui Google Meet. Masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari ketiga ini adalah ketika jaringan tidak ada, maka disitulah payah berkomunikasi dengan satu sama lain. Sekian dari materi saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.